Du 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 du. Du 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 du. Aku mulai bosan, tak bisa jalan-jalan. Belajar di rumah, kangen teman-teman. Kalau ada tamu, jangan bersalaman. Semua gara-gara corona. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama di rumah, kita saling menjaga. Rajin cuci tangan untuk jaga diri. Hidup lebih sehat, makan yang bergizi. Walau tak bertemu, penuh kasih sayang. Sampai corona pergi jauh menghilang. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama di rumah, kita saling menjaga. Sampai corona pergi jauh menghilang. Du 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 du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan Bapak untuk materi pembelajaran sejarah. Nah, untuk materi kita kali ini tentang proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, makna proklamasi, mungkin kalian bertanya maknanya apa? Manfaatnya bagi rakyat Indonesia itu apa? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak materi berikut ini. Proklamasi kemerdekaan dan perangkat kenegaraan. Oke, perhatikan peristiwa seperti berikut. Ya, di sini ada beberapa gambar. Di mana gambar-gambar ini masa-masa perjuangan para pahlawan-pahlawan untuk memperjuangkan proklamasi kemerdekaan. Nah, di mana tujuan dari para pejuang tersebut itu adalah untuk mencapai yang namanya merdeka. Pemikiran proklamasi kemerdekaan, pembahasan, di mana pengertian dari kemerdekaan, menjelaskan makna proklamasi, menganalisis hubungan proklamasi dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Apa yang maksud dengan kemerdekaan? Negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat. Jadi negara yang memegang sendiri kekuasaan negaranya dalam batas-batas hukum internasional. Proklamasi kemerdekaan itu tidak datang tiba-tiba, tapi dengan perjuangan yang sangat panjang oleh para pahlawan, dengan pendorongnya, motivasinya itu adalah penjajahan bangsa barat yang menimbulkan penderitaan, baik dari kerja rodi, tanam paksa, dan adu domba, sehingga ada keinginan untuk merdeka. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia: bebas menentukan nasib dan hari depannya sendiri. Puncak dari perjuangan merdeka berarti berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penjebolan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Jembatan emas untuk menuju masyarakat adil dan makmur, dan yang terakhir adalah
merdeka berarti adalah membangun. Jadi ini untuk makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Itulah bebas menentukan nasib, puncak dari kemerdekaan mereka, yang berarti sudah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjebolan hukum kolonial diganti dengan hukum nasional, jembatan emas untuk menuju masyarakat adil makmur, dan mereka berarti membangun. Konstitusi Negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana disahkannya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan adanya sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 28 bulan 5 sampai dengan tanggal 1 bulan 6 1945, di mana ini menghasilkan yang namanya konsep dasar negara. Terus dibentuknya Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 dengan menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian lanjut lagi dengan sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 menghasilkan yang namanya konsep hukum dasar negara atau yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar. Jadi ini adalah hasil dari sidang PPKI yang bisa kita lihat pada gambar, di mana pada gambar sini adalah sidang PPKI. Kronologis perumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah yang pertama, Jepang terdesak dalam perang dan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan bentuk BPUPKI. Terus pada tanggal 29 April 1945 BPUPKI diresmikan. Tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 itu yang terjadi sidang BPUPKI yang pertama, di mana tadi kita sudah melihat hasilnya, di mana ini menghasilkan yang namanya konsep dasar negara. Dan dibentuknya Panitia 8 menampung aspirasi dengan dibentuknya Panitia 9. 22 Juni 1945 sidang Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 terjadi sidang BPUPKI yang kedua dengan menghasilkan konsep hukum dasar negara yang tadi Undang-Undang Dasar. Dan 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dibentuknya PPKI sekitar 21 orang. Dan 18 Agustus 1945 sidang PPKI 28 orang dengan menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan yang sudah kita kenal sekarang ini. Next, sidang BPUPKI yang pertama. Ini bisa kita lihat gambarnya untuk sidang BPUPKI, fotonya, ya, di mana dia menghasilkan konsep dasar negara, di mana di sini BPUPKI dirumuskan oleh 3 orang, di mana Muhammad Yamin menyatakan untuk konsep dasar negara itu adalah yang pertama, konsep dasar negara menurut Muhammad Yamin yang pertama adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini foto dari Muhammad Yamin. Terus yang kedua adalah menurut dari Mr. Supomo,
konsep dasar negara adalah yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, ini foto dari Muhammad Mr. Supomo. Dan yang terakhir adalah menurut Insinyur Soekarno. Soekarno menyatakan konsep dasar negara adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 menyatakan dihadiri anggota dari Panitia 9 yang pertama Soekarno sebagai ketuanya, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, K. Haji Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Di mana dia menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Perumusannya yang pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kita kenal sekarang ini dengan Pancasila. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 menyatakan menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Di mana perubahan penting hasil sidang demi persatuan dan kesatuan. Sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta menghilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena di Indonesia ini umat beragama di Indonesia ini ada 5 agama. Maka untuk syariat Islam itu hanya untuk bagi yang Islam. Oleh karena itu, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita ini beragam agama, budaya, bahasa, dan budayanya. Yang kedua, pasal 6 Undang-Undang Dasar dengan menghilangkan kata yang beragama Islam sehingga menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Jadi yang menjadi presiden itu boleh siapa saja, baik dari suku mana, dari wilayah mana, yang penting dia adalah orang Indonesia, berada di Kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, pasal 29 dengan menghilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sehingga menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena Indonesia ini merupakan keberagaman, baik kebudayaan, agama, bahasa, suku, dan sebagainya. Untuk latihan soal, perhatikan gambar, ya. Silahkan kalian jelaskan peristiwa pada gambar ini, ya. Menurut pendapat kalian, peristiwa di samping ceritakan dengan kalimat masing-masing minimal 50 kata. Yang kedua, perhatikan gambar. Pada masa Jepang, mereka dianggap sebagai pahlawan pekerja. Jelaskan mengapa demikian.
Silakan kalian tulis pendapat kalian minimal 50 kata, nanti silakan dikirim ke Google Form. Dan untuk alamat websitenya bisa Bapak kirim ke wali kelasnya masing-masing. Oke, sekian. Terima kasih untuk materi kita kali ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekian untuk presentasi yang sudah Bapak paparkan tadi. Untuk materi, untuk lebih jelasnya bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp ataupun bisa kalian cari di Google. Untuk tugas-tugas nanti Bapak kirim lewat Google Form melalui WhatsApp wali kelas masing-masing. Sekian dan terima kasih untuk materi kita hari ini. Salam sejahtera.